Halo teman-teman, balik lagi ke bincang bola kita. Hari ini kita masuk ke episode 2 ya. Kalau episode 2 pembelaan saya kepada Mikel Arteta. Kalau kemarin kita bicara tentang bagaimana Arteta membina pemain dan manajemen dia terhadap pemain-pemain Arsenal. Hari ini saya mau berbicara tentang dana transfer, karena ini adalah salah satu poin yang sering dipakai oleh para penggadang Arteta out, itu bahwa Arteta itu sudah menerima dana transfer 250 juta, tapi mana prestasinya 2 kali di hanya mencapai peringkat 8 ya di tahun 2019, 2020 dan 2020 2021 hanya mencapai peringkat 8. Oke. Saya mau memperjelas dulu bahwa dana transfer yang diterima Arteta itu ya 250 juta itu juga sebenarnya nggak 250 juta pound sterling. Kira-kira sebenarnya 250 juta euro. Ya, jadi kalau kita pound sterling kan itu sekitar 200-210 juta pound sterling lah ya, gitu. Dan itu juga kita mau ngomong 250 juta euro itu nggak habis dalam satu musim, itu dibagi dalam 2 musim. Ya, yang dia terima itu adalah di tahun 2019-2020 itu sekitar 66, sekian juta euro gitu ya. Dan itu ada dia juga bukan 66 juta euro itu untuk transfer keluar gitu ya. Ada dia untuk untuk transfer masuk. 66 juta euro itu untuk transfer masuk, dan untuk transfer keluar Arsenal terima dana 19 juta euro. Jadi sebenarnya dana bersih yang dia keluarkan Arteta terima itu adalah 46, sekian juta euro gitu ya. Dan di tahun 2021 2022, jadi musim ini ya, itu dia untuk transfer masuk itu adalah 167 juta euro, dan transfer keluar 31 juta euro. Jadi sekitar 136 juta euro untuk transfer bersih yang dia keluarkan. Jadi kalau kita total 2020 dan 2021, jadi pada musim transfer di musim 2019-2020 dan 2020-2021 dan 2021-2022, dana transfer yang Arteta keluarkan secara bersihnya sebenarnya nggak nyampe 200 juta euro. Jadi bahkan nggak sampai 250 juta. Ya, hanya 200 juta karena ada transfer keluar. Tapi itu technicality lah ya. Oke, kita ngomong yang transfer masuknya aja. Dia sudah menghabiskan dana 250 juta euro. 250 juta euro tadi saya bilang dibagi 2 musim, jadi juga bukan satu musim. Tapi kalau kita mau membandingkan dengan Wenger gitu kan tadi perbandingannya kan dengan Wenger, bahwa Wenger nggak pernah terima dana transfer sebesar Arteta, yang katanya kalau dana transfer yang diterima Arteta itu Wenger juga terima, harusnya Wenger bisa sampai juara Liga Champions. Oke, poin pertama yang saya mau ngomong bahwa dana transfer sebesar 250 juta euro itu yang dibagi dalam 2 musim tadi ya, kalau kita hitung secara inflasi itu jauh banget antara apa yang diterima Arteta dengan dengan dana itu kalau dipakai di zaman sekarang sama di zamannya Wenger. Waktu Wenger masuk sebagai manajer Arsenal 250 juta euro itu bisa beli Galacticos kali gitu ya. Kenapa? Karena di pertengahan antara Wenger sampai Arteta itu kan ada masuk Sheikh Mansour di Manchester City, ada Abramovich di Chelsea gitu ya, yang mereka menghamburkan uangnya dengan sangat royal gitu ya, uangnya nggak berseri, sehingga kalau beli pemain itu
angkanya luar biasa yang itu menyebabkan memang inflasi besar-besaran di pasar transfer Eropa gitu. Jadi nggak bisa dibandingin juga dengan 250 juta euronya yang diterima Arteta dengan angka itu kalau dibandingkan dengan Wenger. Itu satu. Yang kedua, kita harus membandingkan juga kapan Arteta terima 250 juta euro ini. Oke. Arteta menerima 250 juta euro ini di awal dia menjadi manajer. Jadi kalau kita mau membandingkan, kita harus membandingkan dengan awal Arsene Wenger menjadi manajer. Dan saya bilang, yang Wenger terima itu jauh lebih besar daripada apa yang Arteta terima. Kenapa? Karena tim yang diwarisi oleh Wenger dan tim yang diwarisi oleh Arteta adalah tim yang berbeda. Oke, ya pastilah beda. Udah sekian dekade, masa tim yang sama? Maksud saya tim yang berbeda adalah tim yang diterima Wenger itu adalah tim yang sudah jadi. Sedang tim yang diterima Arteta itu adalah tim yang harus dirombak total. Oke. Kalau kita lihat Wenger masuk tahun 96. Ya. Siapa aja itu skuad Arsenal di tahun 96 itu. Kalau kita ngomong di goalkeeper ada David Seaman. Ya. Di back ada Nigel Winterburn, Lee Dixon, Tony Adams, Martin Keown, Steve Bold. Di midfield ada Patrick Vieira, ada Ray Parlour, ya, ada Paul Merson, David Platt, gitu. Ya, terus di depan ada Ian Wright dan ada Dennis Bergkamp. Oke, itu tim yang sangat luar biasa, ya. Dan saya mau ngomong defense pertahanan Arsenal pada waktu itu yang diterima Wenger itu adalah tim dengan pertahanan terbaik di Liga Inggris. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Itu David Seaman, Tony Adams, Martin Keown, Nigel Winterburn dan Lee Dixon juga itu langganan timnas Inggris. Dan pada zaman itu Arsenal itu dikenal sebagai tim defensif. Ya, kalau zaman sekarang mungkin dikenal dengan parkir bus, tim yang suka parkir bus. Pada waktu itu Arsenal terkenal dengan yel-yelnya 1-0 to the Arsenal, 1-0 untuk Arsenal. Kenapa? Karena Arsenal biasanya ngegolin sekali, habis itu parkir bus. Kalau zaman itu dikenalnya istilahnya bukan parkir bus, tutup toko, gitu ya. Zaman itu terkenalnya Arsenal udah ngegolin 1 langsung tutup toko. Makanya itu saya berani bilang bahwa timnya Arsenal waktu itu tim defense terbaik di Liga Inggris pada waktu itu. Ya, jadi itu adalah luar biasa banget deh tim defense-nya itu. Gitu ya. Dia sangat terkenal sebagai tembok Inggris itu ya zaman itu. Nah, tadi di tengah ada Patrick Vieira yang kita tahu sejak dia keluar dari Arsenal itu juga susah payah Arsenal untuk mengganti posisi Patrick Vieira itu. Yang saat ini mungkin kita mulai ketemu lagi dengan Thomas Partey yang bisa mengisi role-nya, perannya Patrick Vieira di midfield Arsenal. Di depan ada Ian Wright dan Dennis Bergkamp. Ya, yang ya teman-teman tahu lah Dennis Bergkamp itu penyerang Arsenal yang legendaris. Ian Wright juga. Bandingkan dengan tim yang diterima Arteta, defense-nya aduh kacau amburadul banget gitu kan. Di goal ada di goalkeeper ada Bernd Leno. Bernd Leno sebenarnya juga nggak jelek-jelek amat ya, tapi dia bukan kelas dunia kalau menurut saya. Oke. Bernd Leno itu tim nomor 2 timnas Jerman. Nggak jelek-jelek amat, tapi ya beda lah kelasnya sama David Seaman ya. Terus di back ada siapa?
Ada back nih, coba ada Papastophoulos, Callum Chambers, Shkodran Mustafi, David Luiz, Rob Holding, Pablo Mari, ya, Mavropanos. Nah itu ya paling left back itu Kieran Tierney ya yang bagus ya, yang sekarang juga masih dipakai. Nacho Monreal itu udah dibuang, udah dijual juga karena usia gitu ya. Hector Bellerin juga udah dijual. Cedric Soares itu ya yang Cedric Soares itu juga masih dipakai sekarang. Terus Lucas Torreira udah dibuang, Granit Xhaka masih dipakai, Guendouzi udah dijual, Ceballos udah dibalikin, Willock udah dijual juga, Burton, siapa lagi, Bukayo Saka. Waktu itu Bukayo Saka belum jadi ya, dia masih pemain U18. Terus Emil Smith Rowe juga masih U18, Henrik Mkhitaryan, Mesut Ozil, siapa lagi, Martinelli itu juga masih U18, Pepe, terus Aubameyang, Lacazette, Nketiah ya. Jadi kalau saya mau ngomong, tim Arsenal ini yang kalau kita mau ngomong secara prestasi punya kelas dunia itu paling Leno, terus Ozil, Aubameyang sama Lacazette. Lainnya nggak bisa saya bandingin sama tim tadi yang tim yang diterima oleh Wenger. Makanya saya bilang nggak fair perbandingannya. Kalau kita mau tarik tim yang diterima Wenger, kita taruh di zaman sekarang dan kita beri nilai transfer, saya berani ngomong timnya Wenger itu kalau kita hargai dengan harga pasaran transfer zaman sekarang, mungkin ada 500 juta pound sterling, ya, 500 juta euro, sorry. Jadi apa yang Arteta terima itu masih sepersekian dari apa yang diterima Wenger sebagai manajer baru. Ya, jadi itu yang mau saya ngomong tentang transfer gitu. Dan kalau dibilang ya Wenger juga prestasinya bisa langsung di 4 besar, kenapa Arteta nggak bisa? Kalau saya mau ngomong juga udah ada satu perbedaan, apa ya, perbedaan tatanan kekuatan klub. Pada saat Wenger datang itu klub-klub itu tatanannya masih ada di antara Newcastle, Manchester United, Arsenal, apalagi Liverpool. Tapi pada saat itu kekuatannya itu masih jauh di bawah Manchester United. Jadi Manchester United pada saat itu yang memang mulai, bukan tapi sudah dominan. Dan kedominanan Manchester United pada zaman itu sudah jauh di atas Liverpool, Newcastle, dan Arsenal saat itu gitu. Kalau kita lihat sekarang, tim yang punya kekuatan seperti Manchester United zaman itu ya itu udah lebih banyak. Ada Chelsea, ada Liverpool, ada Manchester City, United sendiri gitu ya. Jadi persaingannya udah ada 4 gitu kan. Belum lagi Tottenham Hotspur juga dengan suntikan dananya gitu ya. Itu jadi udah ya tadi makanya Big Six Arsenal masuk di situ gitu kan. Jadi posisinya benar-benar sudah penuh dibanding zaman dulu waktu Wenger masuk. Dimana tadi persaingannya paling Manchester United, Liverpool, Newcastle, Arsenal. Dan itu pada posisi Newcastle dan Liverpool sendiri lagi menurun gitu. Jadi praktis mudah sekali Wenger untuk merengsek di 4 besar atau ya top 3 lah gitu. Ya,
gampang, lebih mudah, sorry, bukan gampang lah ya, tapi lebih mudah dibanding Arteta sekarang, yang dimana dia untuk bisa merangsek di empat besar itu, yang kekuatannya udah mapan dan udah kuat, itu udah ada tadi Chelsea, Liverpool, Manchester City, minimal tiga itu, dan Manchester United sendiri, gitu ya. Itu yang makanya saya bilang nggak fair kalau dibilang Arteta terima dana 250 juta terus dibandingkan dengan Wenger, gitu. Karena apa yang Wenger terima waktu itu, satu, udah lebih besar, kedua, apa ya tadi, peta kekuatannya lebih mudah untuk bisa mencapai empat besar dan bahkan untuk bersaing sebagai pemuncak liga, gitu. Jadi itu yang saya mau ngomong tentang poin bahwa 250 juta yang diterima Arteta, kalau itu Wenger terima, dia bisa sebagai juara Liga Champions mungkin enggak. Karena satu, tadi ya balik lagi ke poin awal, satu, inflasi, yang kedua tadi peta kekuatannya sudah berbeda, dan yang ketiga ya Wenger terima 250 pada saat dia masuk, yang dia terima jauh lebih besar dari 250 juta pound sterling dana transfer yang diterima oleh Arteta. Oke, jadi itu poin saya untuk episode 2 ini. Sampai ketemu besok di yang saya mau bikin episode 3, itu adalah tentang prestasi Arteta sendiri ya di Arsenal gitu. Oke. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa di episode 3 besok.